warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela Maharani. Saya dari angkatan 2020 Universitas Esa Unggul. Saya akan menjelaskan tentang inflamasi. Inflamasi adalah reaksi kekebalan alami yang dimiliki tubuh untuk melawan berbagai serangan penyakit atau mikroorganisme jahat. Inflamasi pada tubuh bisa terjadi akibat berbagai hal. Contohnya, ketika jaringan tubuh mengalami infeksi, panas, cedera, atau terkena racun. Inflamasi sering dikaitkan dengan luka pada bagian luar tubuh, seperti luka terbuka atau pembengkakan. Padahal, proses terjadinya inflamasi terbilang kompleks. Seperti apa sih mekanisme terjadinya inflamasi pada tubuh? Berikut ulasannya. Dimulai saat tubuh melawan mikroorganisme jahat. Seperti penjelasannya, inflamasi adalah mekanisme yang diperlukan sebagai pertahanan tubuh. Proses inflamasi tidak hanya terjadi pada mereka yang mengidap penyakit seperti kanker, diabetes, atau penyakit jantung saja. Ketika tubuh mengalami luka pada bagian luar tubuh juga bisa mengalami proses inflamasi. Inflamasi adalah proses mekanisme pertahanan tubuh yang tidak hanya dimulai ketika tubuh mengalami masalah, contohnya luka yang telah terinfeksi oleh bakteri hingga mengeluarkan nanah. Namun, proses inflamasi sudah dimulai ketika tubuh mencoba melawan mikroorganisme atau iritasi berbahaya. Ketika tubuh merasa terancam oleh keberadaan mikroorganisme asing, maka sel-sel darah putih dan zat lainnya dalam sistem kekebalan tubuh akan melakukan perlawanan dalam rangka membentuk perlindungan. Inflamasi pada tubuh bisa terjadi akibat beberapa hal. Contohnya, ketika jaringan tubuh mengalami infeksi, panas, cedera, atau terkena racun. Sel-sel yang rusak tersebut melepaskan zat kimia histamin, bradikinin, dan prostaglandin. Ketiganya berfungsi untuk pembuluh darah melebar, sehingga darah dan sel darah putih dapat mengalir lebih banyak ke area tersebut. Selanjutnya, area terdampak biasanya terasa hangat dan membengkak. Proses inflamasi ini juga bertujuan untuk mengisolasi zat asing tidak menginfeksi jaringan tubuh lainnya. Inflamasi, ada yang inflamasi akut dan inflamasi kronis. Terdapat dua jenis inflamasi pada tubuh, yaitu akut dan kronis. Mungkin kita lebih akrab dengan tipe akut. Tipe akut ini contohnya ketika lutut luka akibat benturan atau luka teriris pisau. Sistem kekebalan tubuh akan mengirimkan pasukan sel darah putih untuk mengelilingi dan melindungi area tersebut, membuat area tersebut menjadi kemerahan dan membengkak. Menurut ahli di Harvard Medical School, prosesnya bekerja dengan cara yang sama ketika kita mengalami infeksi flu atau pneumonia. Jadi, inflamasi adalah proses yang penting. Tanpa cedera bisa bernanah dan infeksi sederhana bisa mematikan. Lalu bagaimana dengan peradangan kronis? Peradangan kronis juga terjadi sebagai respon terhadap zat lain yang tidak diinginkan dalam tubuh. Misalnya, racun dari asap rokok atau kelebihan sel lemak, terutama lemak di daerah perut. Di dalam arteri, peradangan memicu aterosklerosis. Akibat penumpukan lemak, plak yang lain kolesterol. Tubuh merasakan plak ini sebagai sesuatu yang tidak normal dan asing, sehingga berusaha untuk menghalangi plak dan aliran darah. Tapi jika dinding itu rusak, maka plaknya bisa pecah. Kemudian isinya akan bercampur dengan darah dan membentuk gumpalan yang menghalangi aliran darah.
Gumpalan ini yang bertanggung jawab atas sebagian dasar serangan jantung dan stroke. Tanda dan gejala inflamasi itu ada 5. Yang pertama ada rubor. Rubor itu kemerahan. Biasanya hal pertama yang dilihat di daerah yang mengalami peradangan, waktu reaksi peradangan itu timbul, maka arteri yang mensuplai darah ke darah tersebut melebar. Dengan demikian, tubuh lebih banyak darah mengalir ke dalam mikrosirkulasi lokal. Pembuluh-pembuluh darah yang sebelumnya kosong atau sebagian saja meregang dengan cepat dan terisi penuh oleh darah. Keadaan ini dinamakan hipermi atau kongesti. Menyebabkan warna merah lokal karena peradangan akut. Yang kedua ada kalor. Kalor adalah rasa panas. Rasa panas dan warna kemerahan terjadi secara bersamaan. Rasa panas disebabkan karena jumlah yang lebih banyak di tempat radang daripada di daerah lain di sekitar radang. Yang ketiga ada dolor, yaitu rasa sakit. Rasa sakit akibat radang dapat disebabkan karena adanya peregangan jaringan akibat adanya edema sehingga terjadi peningkatan tekanan lokal yang dapat menimbulkan rasa nyeri dan adanya pengeluaran zat-zat kimia atau mediator nyeri seperti prostaglandin, histamin, bradykinin yang dapat merangsang saraf perifer di sekitar radang sehingga dirasakan nyeri. Yang keempat ada tumor, yaitu pembengkakan. Gejala paling nyata adalah pembengkakan. Pembengkakan yang disebabkan oleh terjadinya peningkatan permeabilitas kapiler, adanya peningkatan aliran darah dan cairan ke jaringan yang mengalami cedera, sehingga protein plasma dapat keluar dari pembuluh darah ke ruang interstitial. Lalu ada fungsiolaesa, merupakan gangguan fungsi dari jaringan sebagai konsekuensi dari suatu proses inflamasi. Gerakan yang terjadi pada daerah radang, baik yang dilakukan secara sadar atau secara refleks, akan mengalami hambatan oleh rasa sakit. Pembengkakan yang hebat secara fisik mengakibatkan berkurangnya gerak jaringan. Pada tahap awal terjadinya radang, jaringan mengeluarkan stimulus yang dapat memicu pelepasan mediator kimia plasma atau jaringan ikat. Mediator tersebut berpengaruh terhadap respon vaskular maupun selular. Berikutnya, respon radang akan berakhir jika stimulasi inflamasi jaringan dan mediatornya hilang. Dikatabolisme tubuh atau dihambat pengeluarannya. Mediator kimiawi pada inflamasi dihasilkan oleh sel yang mengalami jejas atau dapat juga berupa faktor plasma. Mediator yang dihasilkan oleh sel antara vasoaktif, amines, histamin, serotonin, metabolit, asam arakidonat, prostaglandin, leukorin. Faktor neutropil, protes, dan limhokin. Faktor plasma terdiri dari komplemen, kinin, faktor koagulasi, dan sistem fibrinolik. Mungkin itu saja penjelasannya dari saya, Della Maharani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.